Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan, dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Dulu, salah satu ukuran intelektualitas seseorang itu dilihat dari seberapa banyak koleksi buku yang dimiliki. Tapi di zaman sekarang, ukuran itu sudah bergeser kepada seberapa besar file yang disimpan. Dunia berubah semakin cepat, tapi jangan sampai perubahan itu mengasingkan kita dari segala bentuk perkembangan. Terlebih perkembangan teknologi, handphone, laptop, atau perangkat digital lain jangan hanya dimanfaatkan untuk nge-game, WA, atau sekedar nonton YouTube. Masih banyak ruang untuk kita berselancar di sana, selami lebih dalam dan lebih jauh. Tapi ingat, jangan hoax, jangan pornografi, jangan persekusi, jangan ada penipuan atau konten-konten negatif lainnya.
agar otak dan hati kita tidak dikotori hal-hal tidak bermanfaat di luar layar. Ayo, ikuti gerakan literasi digital, kecerdasan dan kreativitas kita akan diasah kencang di sana. Tapi ikut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti program Presiden Republik Indonesia tentang program literasi digital nasional. Saya Hajah Edip Suryani SDMM atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Sukoharjo menyambut baik dan mendukung penuh pelaksanaan program gerakan literasi digital khususnya untuk seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Sukoharjo. Saya berharap seluruh masyarakat Kabupaten Sukoharjo menyambut dengan baik program ini. Dengan kegiatan ini diharapkan dapat mendorong masyarakat Kabupaten Sukoharjo untuk mengasah keterampilan digital untuk dapat dipraktekkan dalam semua kegiatan, meningkatkan produktivitas masyarakat khususnya bagi para pelaku UMKM menggunakan ruang digital untuk menjajakan produknya secara online. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat dan berkelanjutan sehingga dapat membangun SDM yang handal guna mewujudkan Indonesia maju cakap digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dalam program literasi digital bersama dengan Kabupaten Sukoharjo dan menyikapi perkembangan dunia teknologi digital terlebih lagi di tengah-tengah pandemi COVID-19. Di balik kemudahan serta kenyamanan yang diberikan, tentu juga perlu menjadi kewaspadaan terkait dengan ancaman-ancaman yang ada di ruang digital. Bagaimana menjadi pendidik yang cerdas sekaligus cakap digital? Pada kesempatan kali ini akan menjadi poin pembahasan untuk Kabupaten Sukoharjo. Dan silakan untuk Anda boleh juga berinteraksi bersama kami, boleh untuk melontarkan pertanyaan. Ada kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan e-money digital senilai jutaan rupiah, namun syarat serta ketentuan berlaku. Serta ada tambahan hadiah menarik untuk Anda boleh menceritakan keseruan apa atau ilmu apa saja yang Anda dapatkan dalam literasi kali ini, boleh di-share via Instagram dengan hashtag Makin Cakap Digital, namun terlebih dahulu untuk memfollow Instagram kami di @siberkreasi ataupun @siberkreasi.jateng.diy. Baik Bapak dan Ibu, kita akan memulai webinar dan juga nantinya kita akan mendengarkan masing-masing narasumber di dalam memaparkan edukasi terkait tema kita pada kesempatan kali ini dari 4 sudut pandang literasi digital. Pada kesempatan yang pertama, izinkan kepada saya untuk mengundang selaku narasumber yang pertama. Beliau nantinya akan memaparkan dari sudut pandang digital safety. Ada Bapak Ervan Arya Putra SPSI selaku Training and Development Expert. Selamat siang Pak Ervan. Halo Mas Dimas, selamat siang. Apa kabar? Sehat-sehat ya Mas? Bapak gimana, sehat? Ya, Bapak lokasi. Suara saya terdengar atau tidak ya? Sepertinya Ya, saya sudah mendengar suara Bapak. Apakah delay? oh iya, sepertinya delay beberapa agak lama. Ya, Oke. Bapak ada di mana Pak lokasinya pada kesempatan kali ini? ya sekarang saya ada di Jogja ini Mas, tidak jauh dari Sukoharjo. Ya, tetanggaan lah. Oke. Baik Bapak, di mana pada kesempatan kali ini kami dipertemukan dengan Bapak tentu di Kabupaten Sukoharjo dengan satu tema yang menarik sekali pada kesempatan kali ini, bagaimana menjadi pendidik yang cerdas sekaligus cakap digital. Tentu kalau kita berbicara teknologi baru tentu menghadirkan sebuah tantangan baru, terlebih para tenaga didik begitu ya, di mana diminta untuk cakap digital, diminta untuk mengikuti perkembangan teknologi yang ada, bahkan tidak memandang usia, tidak memandang gender, semua diminta turut serta di dalam mengikuti sebuah perkembangan yang ada. Nah, tentu di balik kemudahan serta kenyamanan yang dihadirkan di ruang digital, kami juga menyadari bahwa adanya ancaman-ancaman digital di Bapak. Bagaimana cara kita untuk bisa menikmati ruang digital yang nyaman sekaligus memberikan rasa aman, akan dibahas oleh Bapak Ervan pada kesempatan kali ini. Kami
dipersilakan Pak Irfan. Oke, baik, terima kasih Mas Dimas. Saya mulai aja Mas Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, salam hormat kepada bapak ibu guru, bapak ibu orang tua, barangkali yang bergabung pada siang hari ini luar biasa. Di Jogja panas sekali nih, saya kira tidak jauh berbeda ya, karena Jogja dan Sidoarjo hanya terlewat narasumber yang lain yang luar biasa. Nanti ada Pak Anang, salam kenal Pak Anang, salam hormat. Kemudian ada Bu Ati, salam kenal, salam hormat. Kemudian ada Pak Agus, salam kenal, salam hormat. Dan nanti ada juga Mbak Gloria sebagai KOL kita ya. Salam kenal, salam hormat. Kalau sudah hadir Mbak Gloria dan belum tampak di layar saya ya. Ya baik, Bapak Ibu semuanya, saya membawakan satu judul belajar aman dan nyaman di digital ya, terkait dengan tema hari ini menjadi pendidik cerdas dan cakap digital gitu ya. Oke, boleh next saja teman-teman di studio. Nah, karena saya yang pertama, saya ingin membangun satu perspektif dulu gitu ya, supaya frame kita pada siang hari ini sama gitu ya. Jadi ketika kita bicara dunia digital, Bapak Ibu, kita sepakat sebenarnya bahwa digital hari ini mengalami transformasi yang luar biasa di Indonesia. Hari ini itu ya bukan hari ini, tapi paling tidak 2 tahun terakhir ini ya. Sebenarnya sudah sejak beberapa lama, tetapi yang paling kita rasakan barangkali sangat dirasakan oleh sebagian besar itu ada di 2 tahun terakhir di masa pandemi, ketika kemudian sekolah yang awalnya offline atau luring kemudian berubah menjadi daring, menjadi online ya. Nah ini otomatis memicu banyak hal perubahan ya, kemampuan skill harus ditingkatkan lagi ya, pengetahuan tentang metode pembelajaran daring, kemudian strategi dan lain sebagainya. Tetapi juga perubahan itu sangat signifikan di sisi para murid kita, Bapak Ibu. Jadi terutama kalau kita lihat di rumah gitu ya, barangkali dulu kalau anak-anak ini terutama yang mungkin SD, PKD pun itu mungkin ya tidak bisa hitung waktu. Tetapi setelah adanya kemudian sekolah online, maka kemudian menjadi lebih intensif, bahkan mungkin beberapa orang tua akhirnya membelikan buku ya, yang awalnya dipinjamkan mungkin ada yang membelikan, ada yang tetap kemudian posisinya milik orang tua digunakan untuk belajar sebenarnya. Nah ini menarik, terutama bagi yang kemudian diberikan itu, maka intensitasnya itu meningkat, tidak hanya untuk sekolah, tetapi otomatis nanti untuk yang lain juga ya tetap akan ada kegiatan seperti itu, untuk melihat video, kalaupun kemudian untuk browsing mencari artikel untuk tugas. Nah itu biasanya tetap nanti ada tetap ada semacam kegiatan-kegiatan tambahan ya. Kalau dulu kegiatan offline itu gangguannya lagi belajar diajak semuanya main, ini lagi nyari artikel tiba-tiba ada iklan ada pengen lihat Instagram nah ini jadi ada gangguan-gangguan juga di online. Nah yang menarik lagi Bapak Ibu, online ini saya analogikan seperti digital ini saya analogikan seperti banjir. Jadi kalau ibarat orang Jawa, kita nggak siap-siap tuh banjir, karena banjirnya luar biasa, maka kita perlu memang menyiapkan diri agar kita semakin cakap digital, semakin kemudian cerdas dan memahami dunia digital, sehingga banjirnya atau kemudian ada yang mengatakan mungkin tsunami bahkan ya, itu tidak membuat kita itu menjadi rusak atau berdampak negatif juga untuk murid-murid kita, tetapi kemudian kita bisa menggunakannya untuk hal yang positif, kita bisa memanage dan lain sebagainya, jadi tidak kintir atau tidak terhanyut. Nah next saja. Nah ketika kemudian kita tahu bahwa digital itu luar biasa, yang tidak boleh kita lupakan adalah bahwa lingkungan digital itu menjadi sebuah lingkungan yang hari ini sangat masif. Hampir semua orang itu pernah berinteraksi di lingkungan digital. Jadi kalau zaman dulu ya, mungkin ya nggak zaman dulu juga ya, belum lama kalau kita misalnya bicara tentang lingkungan, ada apa saja sih? Lingkungan keluarga, komunitas terkecil dalam masyarakat gitu ya, kemudian ada lingkungan sekolah tempat anak-anak atau siswa-siswa belajar, kemudian ada lingkungan kerja bagi yang bekerja, lalu ada lingkungan sosial bagi yang kemudian untuk bersosialisasi ya, teman-teman kita ya punya teman di mana di kampung, di desa ya, tetangga, di komplek dan lain sebagainya. Nah kalau
dulu 4 ini kita sebut lingkungan fisik, hari ini ada lingkungan yang tidak kalah tidak kalah luar biasanya, namanya lingkungan digital. Dan ini adalah lingkungan yang nyata Bapak. Kalau dulu misalnya kita lihat para siswa ada perundungan ya, ejek-ejekan, ada bullying gitu ya, ada bullying itu terjadi kalau secara lingkungan fisik itu ada syarat waktu dan tempat. Jadi orang kalau ada anak mau dibully atau akan membuli, maka korban dan pelaku itu harus ada. Nah ini, jadi ada waktu ada tempat, ketemunya kapan, tempatnya juga kita di sekolah. Tetapi ketika kita bicara dunia maya atau dunia digital, maka batas-batas itu kemudian menjadi hilang. Bahwa hari ini yang namanya cyberbullying itu bisa dilakukan jam 1 malam, nanti dibaca oleh korban itu di pagi hari atau 2 hari lagi, atau bahkan seminggu lagi. Dan bahkan tidak hanya korban yang membaca, itu kemudian bisa diakses, diketahui, dibaca oleh orang-orang yang lebih banyak, lebih masif, sehingga otomatis ya secara efek juga menjadi lebih besar. Maka dunia digital itu luar biasanya kalau efek yang didapatkan oleh anak didik kita, oleh diri kita adalah positif, maka efeknya bisa besar, positif untuk banyak orang. Tetapi kalau ada konten yang kemudian negatif, maka efeknya juga bisa menjadi negatif. Next, kakak-kakak, maka kemudian kita harus paham bahwa dunia digital ini kita ini luar biasa positif. Kita bisa ngapain aja gitu ya, hampir apapun saya bisa sekolah digital online, dia bisa kemudian pelatihan online, bisa kemudian rapat online. Dulu saya rapat online masih 2 tahun yang lalu, rapat online pakai Skype masih kelihatan beda sendiri, keren nih, karena belum banyak yang pakai Skype. Sudah banyak tapi nggak banyak banget. Sekarang nggak keren lagi, dia biasa ya meeting online itu aja pakai Zoom, pakai Zoom itu sekarang hal yang biasa. Bahkan beberapa pertemuan yang kayak satu RW saja ya beberapa kali online gitu aja. Dan yang menarik juga kemudian di online itu bisa investasi, bisa apa-apa, dan bahkan konseling waktu itu para psikolog. Kalau konseling hari ini banyak yang online, jadi kalau ada yang pengen datang ke psikolog tuh nggak datang ke kotanya, tinggal cari pengen psikolog mana, di rumah mana, dia bisa online konselingnya, bisa antar kota, bisa antar pulau. Jadi luar biasa positif sekali informasi dapat dengan durasi yang kita dapat ya, tidak perlu kemudian susah apa ya, luar biasa. Next, kakak-kakak. Tetapi yang harus kita pahami adalah bahwa dari keluar biasaan, oke, ini sisi positifnya tadi ya, untuk anak kita ya, jadi anak-anak kita juga belajar lebih kreatif dan lain sebagainya ya, sangat bermanfaat. Next, tetapi yang perlu kita pahami adalah bahwa dibalik sisi, bukan dibalik, satu sisi ada sisi negatif, tetapi di setiap lingkungan, next saja kakak-kakak di studio, slide-nya kan, di setiap lingkungan, baik itu lingkungan positif, lingkungan fisik ataupun lingkungan digital, adalah sebuah keniscayaan, ada negatif dan positif di dalam sana. Makanya kalau di lingkungan sosial misalnya, kita kepada anak-anak kita atau kepada murid-murid kita atau adik kita memberikan nasihat, mungkin salah satunya adalah kalau cari teman yang kemudian positif, yang bermuatan positif, kan gitu kira-kira. Sama di dunia digital juga ada yang negatif dan positif. Artinya dunia digital itu hanyalah alat, internet itu hanyalah alat. Next saja kakak-kakak, slide berikutnya. Internet itu adalah alat. Jadi alat itu mau digunakan untuk baik, untuk jelek, ya tergantung penggunanya. Dan kenyataannya di dunia digital Bapak Ibu ya, itu untuk siswa-siswa kita termasuk kita sendiri, bahwa ada hal yang perlu kita waspadai karena ada orang-orang, nah ini saya sebut orang-orang atau pihak dia yang dalam tanda kutip mereka memang sengaja mencari keuntungan dengan merugikan orang lain. Itu ada yang kemudian cuma mencari sensasi, viral-viral, konten yang negatif ya kan, kemudian diakses atau dikonsumsi oleh anak-anak kita, oleh siswa-siswa kita, kalau kemudian kita tidak memperhatikan apa yang mereka konsumsi dari konten-konten yang ada di media digital. Jadi bisa negatif, bisa positif. Nah, negatifnya ini bisa membesar luar biasa, karena tadi itu misalnya ada kasus penipuan misalnya, katakanlah ya, Kemendikbud bagi-bagi kuota 120 giga dan gitu ya, klik link di bawah ini adalah salah satu yang cukup populer ya, awal tahun kemarin nyebar di chat ke chat, di WhatsApp ke WhatsApp nyebar, dan itu dari grup ke grup, Japri ke Japri, luar biasa. Dan
ternyata kan itu adalah sebuah chat yang hoax, bohong ya, menipu ya. Di sana dalam tanda kutip ada yang cari untung. Nah, nanti saya ceritakan mungkin ya cari untungnya bagaimana. Ada yang cari untung dengan merugikan orang lain, dan kemudian ketika kita tidak tahu, kita menjadi penyebar, siswa-siswa kita menjadi penyebar yang membagikan link itu. Semakin kemudian link itu luar biasa, satu anak punya misalnya 10 grup saja, nanti di grup itu ya, satu grup misalnya ada 50 saja, itu sudah berapa yang baca gitu. Nanti yang di grup itu nyebar lagi ke grup ya yang lain. Itu kan luar biasa perkembangannya, sehingga kita harus menyadari bahwa hal ini kita harus memahami bahwa kita harus mengamankan diri, dan kita harus mengedukasi siswa-siswa kita Bapak Ibu dalam menggunakan media digital, karena mereka otomatis belajarnya dengan gadget. Nah, yang perlu dipahami adalah tidak kemudian jangan pegang gadget gitu ya, bukan takut, tetapi kita hati-hati dan waspada. Nah, ini berbeda. Kalau takut ya kita kemudian akan menjauh. Kalau kita hati-hati dan waspada karena memang keniscayaannya seperti itu, maka kita akan kemudian belajar mana yang baik, mana yang tidak. Karena terkadang meskipun kita bisa tahu mana yang baik dan mana yang tidak, banyak yang kemudian di digital itu dalam tanda kutip berkompak ya, tidak kelihatan baik dan tidak. Kayak tadi misalnya ya, chat tadi kelihatannya baik ya, membagi informasi 120 giga dari Kemendikbud ya, kita dapat informasi kayaknya baik, padahal ternyata penipuan dan lain sebagainya. Maka next Bapak Ibu teman-teman di studio, maka kita harus berhati-hati ya dengan segala hal yang ada di media digital. Kita tidak boleh ibaratnya pasti media digital tuh positif semua, tidak. Tetapi jangan kemudian takut kemudian menghindari, karena revolusi transformasi media digital itu tidak mungkin terhindarkan ya. Katakanlah besok ini sudah selesai pandemi, saya yakin perkembangan sekolah online tetap akan ada kelanjutan efek-efeknya gitu ya, sekolah hybrid ya kan, kemudian mungkin blended learning dan lain sebagainya. Jadi ini menjadi kemungkinan akan berkembang terus, sangat mungkin berkembang terus, tidak mungkin kemudian kita tinggalkan. Nah, yang harus kita lakukan adalah waspada, jadi kita meningkatkan literasi digital, dan kita ajarkan ke siswa-siswa kita, anak-anak kita, komunitas, tetangga dan lain sebagainya. Nah, ketika kita bicara keamanan digital, saya akan lebih mengerucut. Jadi ada dua hal Bapak Ibu yang harus kita pahami. Yang kedua adalah keamanan dari sisi informasi. Nah, kalau keamanan dari sisi teknologi ini contohnya ada malware, virus, ya, hacking. Nah, malware itu biasanya contoh tadi kalau misalnya kita ada chat tadi ya, ada link, kita buka linknya masuk ke web kan ya Bapak Ibu. Nah, masuk ke web itu bisa jadi web itu tidak aman. Dalam artian web itu akan menyebabkan kita disusupi oleh malware atau virus. Hal yang berbahaya untuk digital kita. Nah, kemudian bisa juga phishing atau scam ya. Jadi chat itu tadi cari orang kemudian merugikannya bagaimana? Kita klik linknya, di link itu dikasih ada sebuah isian ya, isikan nama dan nomor telepon Anda, kita isikan nama dan nomor telepon. Nama dan nomor telepon tadi tidak masuk ke data Kemendikbud, karena website itu bukan miliknya Kemendikbud, itu miliknya perorangan atau kelompok yang tadi mau cari untung. Maka data kita masuk ke sana. Kadang nggak cuma nama dan nomor telepon, kadang ada tambahan nomor kakak, nomor NIK dan lain sebagainya. Bayangkan data itu masuk. Terus buat apa data itu ya, bisa macam-macam Bapak Ibu, bisa untuk penipuan, ya bisa kemudian untuk digunakan nanti untuk dijual, untuk digunakan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, itu bisa. Dan kita dengan senang hati menuliskan itu. Kadang anak-anak senang banget juga, wah tulis, wah dapat kuota, padahal tidak. Nah, ini yang kemudian kita perlu waspada. Kemudian itu pengambilan. Nah, next saja. Nah, maka dari itu kita perlu secara teknologi paham dulu bagaimana cara mengamankannya. Saya kira Bapak Ibu sudah memahami ya. Ini cuma saya ulang saja untuk penguatan. Jadi tips-tips sederhana supaya kita aman secara teknologi. Satu kita biasakan untuk log out ya, keluar dari aplikasi. Jadi kalau kita punya aplikasi jangan login terus. Biasanya kalau di laptop ya, kalau kita main komputer atau laptop suka ada kita masuk kemana gitu ya, ada stay sign in ya, atau login ya, tetap sign in tetap di dalam, meskipun sudah buat di sini. Kalau kita masuk lagi ke situ kita nggak perlu sign in ulang. Nah, ini sebenarnya ya kalau kita lakukan tindakan langsung, nah ini ya
adalah dengan nanti. Kemudian password Bapak Ibu, nah ini yang suka password itu biasanya kalau siswa password itu satu, kadang suka dibagi sama teman-temannya. Dua, passwordnya itu kalau tidak namanya sendiri, kemudian tanggal lahir. Nah, password itu tipsnya adalah bikin password itu yang sulit ditebak, yang tidak mudah untuk ditebak orang lain. Jadi jangan nama sekolah, nama sendiri atau tanggal lahir gitu ya. Dan kalau bisa terkombinasi, ada huruf kecil, huruf besar, mungkin angka, kemudian ada tanda atau lambang ya kayak bintang atau underscore atau strip atau dalam kurung dan lain sebagainya, tanda-tanda sehingga susah untuk ditebak tetapi mudah untuk kita ingat ya. Jadi jangan sampai susah ditebak orang tapi kita juga susah mengingatnya. Nah, nanti password itu ada beberapa hal yang berkelanjutan. Ada password yang kita buat sendiri, lalu ada PIN. Biasanya kalau dalam aplikasi itu suka ada PIN. Nah, ini yang biasanya kalau kayak di ATM ya Bapak Ibu 4 atau 6 digit kita bikin sendiri. Nah, ini sarannya juga ya sebulan sekali lah minimal kita bikin. Kemudian yang ketiga ada OTP, one time password. OTP itu biasanya digunakan oleh aplikasi untuk memverifikasi. Ya, jadi kalau kita mau masuk, kemudian kita dapat SMS sebuah kode 4 angka atau 6 angka minta untuk memasukkan ke aplikasi. Nah, itu akses double keamanan. Jadi password dengan OTP, one time password. Nah, biasanya ini kalau kita kok nggak merasa masuk ke aplikasi lalu ada kemudian OTP, one time password, nah itu berarti ada orang lain yang bisa masuk ke akun kita. Nah, kadang modusnya yang sudah kita sering tahu ya, telepon atau saya dari admin ini, akun bapak atau akun ibu mengalami masalah, kami sudah mengirimkan kode, boleh dibagikan kodenya. Nah, kita merasa waduh akun ini bermasalah, kita bagikan, padahal kode itu OTP, one time password, yang tahu hanya yang boleh tahu hanyalah yang punya aplikasi. Ibaratnya ya biarlah kita dan Tuhan yang tahu. Jadi tidak boleh tahu orang yang ada di luar sana ternyata. Kenapa? Karena itu adalah akses untuk masuk. Bahkan yang mengaku admin kan. Nah, jadi ini password. Kemudian berikutnya supaya aman wifi. Nah, kalau menggunakan wifi kita harus hati-hati, terutama ini wifi umum ya. Wifi umum yang kemudian kita tidak tahu, tidak kenal itu wifi punya siapa, kemudian di sana ada siapa saja, sudah harus itu ada orang yang menggunakannya secara tidak baik, tidak. Karena wifi itu bisa menjadi sebuah alat untuk kemudian scanning juga. Jadi contoh misalnya Bapak Ibu kirim email, ya ternyata wifi sudah diatur sedemikian rupa. Jadi email itu kemudian bisa diterima juga oleh yang tadi itu yang punya akses wifi. Jadi dia ibaratnya hackernya itu ya. Nah, ini menariknya kalau kemudian kita pakai wifi untuk nanti akses di banking, untuk daftar apa misalnya ya, hal yang finansial yang rahasia. Mungkin kalau yang mencari kerja daftar kerja atau apa yang kemudian harus mengisi apa siapa itu yang kan itu itu dapat semua. Nah, maka perlu berhati-hati. Satu, pastikan wifi-nya itu aman. Ya kan, jangan pakai wifi asal. Kalau kemudian pakai wifi secara umum ya terus saja, tidak usah untuk kemudian untuk kirim apa dan sebagainya, apalagi untuk akses ke banking. Nah, yang rahasia pakailah jadi. Nah, itu bisa kita itu. Lalu buka website yang aman, aplikasi yang aman. Nah, aplikasi aman itu salah satunya bisa kita dapatkan di App Store atau di Play Store gitu ya. Nah, kalau website yang aman itu salah satu cirinya, misalnya banyak ciri, salah satu cirinya di sebelah di sebelah alamat itu ada tanda
saya berhenti. Halo? Saya baik-baik saja ya. Ya, Saya lanjutkan kalau saya baik-baik. Ya. Ya, kurang lebih 4 menit Baik-baik lagi. saja ya. Oh ya, oke, terima kasih, 4 menit lagi. Terima kasih Mas Dimas. Baik, kita lanjutkan saja teman-teman di slide yang ke-10, teman-teman teman-teman di studio. Jadi kalau kemudian bicara pesan Bapak Ibu, macam-macam yang kemudian bisa terjadi ya dalam pesan itu, dalam informasi ya, keamanan dalam hal informasi. Bisa kemudian nanti itu penipuan anak-anak kita ya, siswa-siswa kita, bahkan kita sendiri tadi itu ya, kayak tadi kuning tadi. Kemudian juga hal lain adalah gadgetnya sendiri itu kalau kemudian digunakan secara tidak bijaksana ya, secara tidak bijaksana itu bisa menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan adiksi atau kecanduan, gangguan jam tidur. Nah ini yang kemudian sering terjadi pada para siswa. Adiksi itu berapa banyak saja informasi tentang adiksi itu Bapak Ibu, luar biasa banyak banget ya, karena terlalu sangat-sangat intensif penggunaannya untuk hal yang kemudian tidak produktif ya, kayak kemudian browsing sampai kemudian kalau nggak pegang HP itu manis. Nah kemudian ada gangguan kesehatan karena rebahan terus Bapak Ibu. Yang menarik Bapak Ibu, ada satu data yang mengatakan bahwa siswa-siswa di Indonesia itu mengalami stres ya, sekolah online karena ya terlalu lama, bosan dan lain sebagainya. Menariknya Bapak Ibu, salah satu hal yang menyebabkan mengurangi stres itu sebenarnya ada hormon namanya hormon endorfin, dikeluarkan ketika kita olahraga. Nah, maka para ahli itu menyarankan anak-anak dan remaja itu olahraga minimal 60 menit bergerak olahraga 60 menit minimal. Salah satunya adalah untuk pertumbuhan otot dan tulang, kemudian agar satu lagi tadi hormon endorfin itu aktif, sehingga kemudian anak-anak itu tidak mudah terserang stres. Nah ini sudah belajar duduk terus rebahan ya kan, ngerjain soal nggak pernah bergerak, maka stres itu wajar. Kalau ke sekolah itu kan ada proses pemberikannya beda, kan ada jalan kaki ya kan, atau jalan dari kelas ke kelas itu kan ada proses berbeda setidaknya ya. Tapi yang disarankan sebenarnya adalah olahraga, bukan hanya segera bergerak. Tetapi setidaknya kalau sekolah online kan bergerak. Nah kalau sekolah online yang tidak bergerak ini kemudian akan menyebabkan double stresnya tadi. Maka monggo ini bisa juga kita kita aplikasikan dalam pembelajaran. Jadi misalnya ada proses ya tidak 1 jam, artinya kita edukasi 1 jam bergerak, tapi ada proses-proses kayak 5 menit kita ada bergerak, setelah 20 menit belajar 5 menit kita peregangan dan lain sebagainya. Dan menariknya Bapak Ibu, ada efek-efek kayak tidak fokus, kurang disiplin. Itu juga salah satunya adalah karena mereka mungkin kurang bosan gitu ya, bosan. Kemudian tapi itu karena endorfinnya kurang. Nah ada satu trik atau satu teknik belajar, sebenarnya banyak banget teknik belajar. Satu teknik belajar yang sering saya gunakan itu adalah namanya Pomodoro teknik. Pomodoro teknik itu atau teknik Pomodoro. Pomodoro ya Bapak Ibu, kalau Pomodoro nanti properti itu ya. Pomodoro teknik itu adalah teknik belajar 20 menit belajar, 5 menit istirahat. Tapi 5 menit itu tidak pegang gadget, olahraga, bergerak, siram tanaman, jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah ini bisa dimanfaatkan ketika di kelas 20 menit belajar. Lalu 5 menit misalnya ayo ice breaking, atau 5 menit diminta untuk minum dulu, atau peregangan sendiri, atau nyiram tanaman, atau apa. Nanti jalan lagi 20 menit, 5 menit istirahat, 20 menit, 5 menit istirahat, sampai 4 kali siklus istirahat lebih lama sekitar 15 atau 30 menit. Nah ini adalah teknik yang sudah banyak digunakan dan bahkan ini sudah ada di aplikasi Play Store, juga ada namanya Pomodoro Bapak Ibu. Artinya Bapak Ibu kenapa kok cuma 20 menit? Karena ternyata daya tahan para manusia itu rata-rata di antara 15 sampai 30 menit. 30 menit itu sudah luar biasa fokusnya, daya tahan fokus. Karena setelah 15, 20, apalagi 30 menit fokus itu akan turun terus secara drastis. Nah ini yang kemudian kita perlu perhatikan, jangan kemudian ada waktu biasanya mata pelajaran itu dua kali berapa gitu ya, misalnya 2 kali 60 120 ya, jangan full 120, tetapi kemudian diponto-ponto gitu ya, ponto-ponto supaya bisa kemudian membuat anak-anak kita belajar dengan lebih nyaman gitu. Oke, next di slide terakhir saja sebagai pengakhiran saja, karena sudah hampir habis waktunya ya, dikeluarkan saja kakak-kakak di studio.
kemudian adalah yang berikutnya susun pembelajaran yang kreatif dan imbangi waktu penggunaan media digital dengan interaksi dunia nyata. Jadi mungkin jadi itu tadi itu di sela-sela disuruh ngapain, main sama apa namanya adiknya ya, di sela-sela tadi misalnya. Jadi tidak full belajar, artinya tidak full yang buat mereka bosan. Kemudian dampingi bangun apa nilai yang benar menggunakan internet itu ya. Ada loh yang boleh dikonsumsi, ada loh yang tidak boleh. Nah ini harus kita edukasi ke mereka. Kemudian tumbuhkan ketertarikan pada konten positif dan berikan pendidikan literasi digital. Nah inilah kenapa pentingnya Bapak Ibu guru itu perlu memiliki kecakapan digital, karena Bapak Ibu guru akan menjadi pendidik secara digital kan ya, sudah dan akan memberikan edukasi gimana sih literasi digital, cakap literasi digital itu gimana. Nah makanya siang hari ini menjadi satu hal yang luar biasa, kita bisa belajar bersama. Kemudian maka dari itu tingkatkan pengetahuan dan penggunaan internet dan media digital supaya kita semakin cakap, kita semakin aman, semakin nyaman. Dan nanti ada 3 pilar lagi Bapak Ibu, ada skill, ada budaya, dan etik. Nah nanti kita dengarkan dari pilar-pilar yang lain karena 4 pilar ini menjadi satu kesatuan. Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya. Saya kira itu dari sisi keamanan. Saya kembalikan kepada Mas Dimas. Matur nuwun Bapak Ibu. Monggo Mas Dimas, saya kembalikan. Matur nuwun Mas Dimas. Baik, terima kasih kepada Bapak Ervan untuk pemaparan dari sudut pandang digital safety, di mana memang tadi diingatkan kepada kita semua bahwa tampilnya digital safety ini sebenarnya memberikan 2 sudut pandang begitu ya. Bisa dilihat dari sudut pandang sisi positif ataupun juga negatif. Namun mudah-mudahan kita bisa mengambil peluang sisi positif agar kita bisa merasakan kenyamanan di ruang digital dan tentu juga merasakan rasa aman gitu. Dan tadi juga di slide terakhir ada beberapa hal yang menjadi PR bersama, tugas bersama, terutama adalah kepada kita semua untuk senantiasa memberikan perlindungan dan juga mendampingi si buah hati di dalam berselancar di ranah ruang digital. Tentu hal ini untuk perkembangan yang lebih baik dan tentu menghindari dari hal-hal yang tidak kita inginkan bersama. Baik, terima kasih kepada Bapak Ervan untuk pemaparan edukasi pada kesempatan siang hari ini. Dan kembali kami menyapa kepada Anda seluruh peserta dari Kabupaten Sukoharjo, dan kami persilahkan barangkali ada yang ingin dipertanyakan boleh di via chatroom, dan masih ada kesempatan untuk Anda bisa memenangkan e-money digital senilai jutaan rupiah. Baik Bapak dan Ibu, selanjutnya saya akan mengundang selaku narasumber kedua, nantinya akan memberikan edukasi dari sudut pandang digital skill. Ada Bapak Anang Mas Duki, MA PhD, selaku dosen ilmu komunikasi UAD. Selamat siang Pak Anang. Selamat siang Kak Dimas, sampai ketemu lagi. Sehat ya? Iya, apa kabar Bapak, sehat? Alhamdulillah, baik, sehat. Iya. Dengan ini di Kabupaten Sukoharjo nih Pak, dan temanya Ya, menarik sekali karena menyikapi perkembangan di tengah-tengah pandemi yang terus berkembang dengan pesat, dan ini menuntut kepada siapapun untuk mengikuti perkembangan yang ada. Nah, pada kesempatan kali ini Bapak akan memberikan pemaparan edukasi dari sudut pandang digital skill. Kira-kira skill apa nih yang harus kita tingkatkan untuk kita bisa memberikan yang terbaik di ruang digital dan nantinya semakin cerdas serta semakin cakap digital. Kami persilakan kepada Bapak Anang. Terima kasih Kak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semuanya. Senang sekali saya bisa bersilaturahmi, bisa bersua dengan teman-teman, Bapak Ibu. Ini hanya banyak Bapak Ibunya yang semangat luar biasa, ini perlu kita apresiasi di Sukoharjo. Sukoharjo itu sangat familiar dengan saya karena saya kuliah di Jogja, kerja di Jogja gitu. Kemudian asli dari Ponorogo. Jadi kalau pulang kampung saya pasti biasanya lewat Tawangsari ya, Wedi Bayat ya. Jadi saya sangat akrab di situ. Kemudian para narasumber, teman-teman sharing yang saya hormati, ada Kak Ati, ada Kak Irfan, kemudian ada Pak Agus, Widanarko. Ini baru pertama kali kayaknya kami bersilaturahmi bertatap muka. Banyak ilmu yang nanti bisa kita sharing bersama-sama. Nah, terima kasih atas waktunya Kak Dimas. Menjadi pendidik cerdas dan cakap digital, ternyata selama 2 tahun ini kita tidak menyangka bahwa dunia pendidikan akan berubah 180 derajat gara-gara pandemi. Termasuk saya 2 tahun yang lalu, 2 tahun juga saya di Shanghai, kebetulan ada pandemi
slide selanjutnya itu ada beberapa tren ya yang sebenarnya aplikasi-aplikasi ini mungkin bagi sebagian orang itu belum familiar ya, tetapi kita harus sudah mulai membiasakan. Pertama ada data mining, yaitu ternyata Bapak Ibu sekalian, kita itu kalau mau mengadakan survei itu tidak perlu survei secara tradisional, tanya satu orang per orang pakai telepon misalkan, atau membuat lembar yang kita print out kemudian kita bagikan dan seterusnya. Itu sudah bukan zamannya. Bahkan pakai aplikasi Google juga sekarang bisa. Yang lebih canggih lagi ya, tanpa kemudian kita harus bertanya pada orang, tapi kita bisa mengambil data-data yang bisa kita gunakan untuk membuat sebuah profil. Nah ini ya bisa secara positif banyak gunanya, tetapi dari sisi negatif juga ada. Contoh misalkan yang negatif itu seperti apa? Di Amerika sekitar 5 tahun yang lalu, terpilihnya Presiden Trump itu, data-data di Facebook itu dijual ke Cambridge Analytica, kemudian di situ dianalisis ya, sehingga isu apa yang muncul di publik Amerika. Nah, isu ini kemudian dijadikan sebagai bahan dasar untuk kampanye Donald Trump, sehingga Donald Trump menang, gitu kan? Karena Donald Trump tahu data-data bahwa itu yang dibutuhkan masyarakat Amerika. Nah, data mining ini juga bisa kita gunakan secara positif. Misalkan apa? Memetakan dunia pendidikan kita dengan kita melihat ya sentimen analisis di Twitter, di Instagram atau di Facebook dan seterusnya. Bahkan bisa kita gunakan untuk membuat profiling jual beli. Kira-kira produk apa yang dibutuhkan, keluhan masyarakat itu apa, itu bisa kita gunakan, sehingga itu akan mendukung kinerja dari usaha-usaha kita. Nah, dalam konteks pendidikan kita bisa melihat apa yang dibutuhkan oleh dunia pendidikan sekarang. Aplikasinya ada Python, ada Orange, ini yang levelnya mudah ya. Nah, kemudian di dalamnya itu banyak sekali ya frase-frase baru. Ada misalkan Internet of Things, atau kemudian juga ada kecerdasan buatan ya, ada big data yang sangat besar sekali, sangat banyak. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Kemudian aplikasi jual beli ya, banyak sekali lah, apalagi kalau ibu-ibu pasti akrab sekali dengan Shopee gitu. Bahkan belanja-belanja dan seterusnya itu kita bisa juga jual di lapak-lapak online tersebut. Kemudian media sosial, ada YouTube, Instagram, TikTok dan seterusnya, di mana ini bisa kita gunakan sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas pendidikan, karena banyak tutorial-tutorial di sana. Kita bisa mengunduh, bisa belajar mandiri, tetapi di sisi lain kita juga bisa mengisi ruang-ruang digital ini. Ya, gunanya apa? Ya, gunanya sebagai sebuah pembelajaran agar orang lebih mudah dalam mengakses literasi pendidikan. Nah, di sisi lain, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui, ya, sisi edukasinya ada, tetapi kalau kita itu memiliki konten YouTube yang viewernya banyak, ya, kemudian followernya juga banyak, nah ini terkadang bisa kita jadikan sebagai penghasilan tambahan. Contoh ini ada Wibu Channel, ini channel YouTube milik istri saya. Nah, memang belum banyak subscribernya 2.800, tapi alhamdulillah sudah pernah satu kali cair, sehingga itu bisa digunakan untuk jajan anak. Bapak Ibu boleh buka-buka di channel, di subscribe, syukur alhamdulillah. Sekalian promosi ya Mas Dimas. Kemudian slide selanjutnya, era digital itu apa yang dibutuhkan? Pertama, itu harus komunikatif dan kolaboratif. Kenapa komunikatif? Ya sekarang dunianya digital, gitu kan. Kita harus pandai-pandai menggunakan media itu sebagai sarana untuk komunikasi dan kolaborasi. Jangan sampai sebaliknya, malah dengan adanya dunia digital itu kita perbanyak musuh, banyak lawan. Nah, makanya kalau kita itu ada diusir di media sosial, biarkan saja. Itu kan orang berbeda-beda itu. Kita tidak usah merasa direndahkan, merasa dihina dan seterusnya. Karena kalau kita timpali, maka kita sama saja. Kemudian dulu diperlukan literasi data, tapi bisa menggunakan ya berbagai macam aplikasi untuk data mining, sehingga apa?
wawasan yang luas. Wawasan itu berbasis fakta dan data, tidak hanya sekedar opini. Kemudian memahami konten-konten digital. Ingat, anak-anak kita SD, SMP itu bahkan sudah sangat familiar dengan smartphone. Mereka pandai sekali. Nah, kalau kita itu gaptek, tentu kita malu. Satu, yang kedua juga ilmu yang akan kita transfer pada mereka akhirnya tidak nyambung karena frekuensinya tidak sama. Kemudian pemahaman keamanan digital tadi sudah disampaikan sangat bagus sekali. Ya, kemudian yang selanjutnya yang tidak kalah pentingnya itu adalah kreatif dan inovatif. Slide selanjutnya, bagaimana tip ya jadi guru yang kreatif? Satu, yang pertama, cinta profesi pendidik, cintai, kan jangan banyak mengeluh, coba yang sabar kalau bahasa Jawa. Saya sendiri sebagai guru, ya, saya merasakan betul, saya harus mencintai profesi saya, gitu kan. Nah, karena kesuksesan itu parameternya tidak sama, tidak mesti harta, ya, tidak mesti punya fasilitas mewah dan seterusnya, tetapi yang penting apa? Menurut saya kebahagiaan itu adalah kunci dari sebuah hidup. Jadi menjadi guru yang bahagia, ya. Nah, yang kita itu bisa senang, bisa puas, itu saya kira sebuah kebanggaan tersendiri. Sehingga cintailah profesi Anda. Tidak perlu membanding-bandingkan dari segi penghasilan dan seterusnya. Gitu. Nah, dengan adanya P3K ini mudah-mudahan kalau dari segi kesejahteraan bisa kita semua terangkat. Kemudian menjadi pribadi pembelajar. Nah, guru itu juga harus terus belajar, menyampaikan, transfer knowledge, ya. Tapi dia juga harus terus belajar. Nah, itu menyampaikan, ya, belajarlah sampai dunia mana, belajarlah sampai ke negeri Cina dan seterusnya. Kemudian berpikiran terbuka, jangan anti kritik. Kalau ada masukan dari wali murid dan seterusnya, ya tampung itu semuanya. Andai kata itu menyakitkan, ya sudah, masuk kuping kanan keluar kuping kiri saja, jangan diambil hati, ya, karena orang itu pasti berbeda-beda. Terkadang kita sebagai pendidik di era pembelajaran jarak jauh, kan kita tidak mengetahui problem apa dalam keluarga mereka, apakah anak dan ibu bapak itu handphonenya punya semuanya atau bergantian. Kalau bergantian kemudian orang tuanya masih dipakai untuk usaha dan seterusnya, otomatis pembelajaran terhambat, gitu. Nah, kemudian juga menyukai tantangan, harus terus ini adalah sebuah tantangan dunia digital ini untuk terus belajar. Kemudian pandai berkomunikasi, ya, mengayomi, bersahabat dengan buku, harus terus meningkatkan literasinya, cerdas menggunakan teknologi. Nah, salah satunya ini, kita ikut literasi digital ini, kita meningkatkan skill-skill kita, pandai memanfaatkan keterbatasan. Kalau kita terbatas, pandai ambil peluang yang baik, kemudian berorientasi masa depan, berpikiran jauh, dan tumbuhkan sikap religiusitas. Ini yang penting, sopan santun, punya karakter. Gitu. Anak-anak sekarang itu bahasanya alay-alay, ya. Kemudian juga banyak sekali informasi di dunia digital yang mempengaruhi perkembangan anak. Oleh karena itu apa? Di sekolahan, guru menjadi penanggung jawab utama dalam mendidik karakter dan akhlak anak di rumah orang tua. Ini yang sangat penting. Kemudian, nah, ini beberapa YouTuber yang tadi secara finansial, slide selanjutnya, mereka punya penghasilan yang luar biasa. Kita sebenarnya bisa juga seperti mereka, tanpa harus mengesampingkan profesi kita yang utama sebagai pendidik. Tetapi tadi seperti tadi yang saya katakan di atas, seorang guru itu diminta untuk memberikan sebuah materi, ya, kemudian materi itu diolah dengan bagus, dengan baik, ya kan, sehingga menjadi sebuah konten, itu kan, kemudian konten itu dimasukkan ke YouTube, ya, kemudian anak didik kita diminta buka link YouTube tersebut, ya, maka kemudian ini ada banyak hal yang bisa kita dapatkan. Bukan hanya kita itu beribadah karena kita menyampaikan ilmu, tapi itu juga materi yang kita buat, ilmu yang kita ramu tadi, kemudian kita sampaikan di media sosial sehingga banyak orang lain juga yang mengaksesnya, gitu kan, sehingga akan apa? Akan tambah ya keberkahan ilmu tadi kalau dalam bahasa agama, karena banyak orang yang belajar. Nah, di sisi lain ada
ada sisi-sisi yang memang itu bisa memberikan harapan kepada kita bahwa ini loh ada sumber-sumber ekonomi baru gitu kan, apalagi dalam konteks pandemi seperti sekarang ini, jual beli fisik, misalkan kita membuat toko-tokonya sepi, membuat rumah makan juga sepi, tempat wisata sepi, maka kita harus kreatif gitu. Ternyata dengan sambil tiduran di dalam kamar kita bisa gitu kan menciptakan sesuatu yang itu bisa bermanfaat, sisi kreatifnya ada, ya, edukasinya ada, kemudian juga secara ekonomi ini itu bisa sangat membantu. Nah, selanjutnya bagaimana langkah-langkah kita itu membuat channel YouTube itu kan, saya ingin lebih aplikatif, bahwa mungkin Bapak Ibu sudah ada yang bisa gitu ya, tetapi mungkin ada yang belum. Nah, saya ingin fokus pada aplikasi YouTube ini karena apa? Karena sekarang ini lagi booming gitu. Kalau TikTok itu boomingnya di anak-anak muda kan begitu, tapi sekarang yang paling banyak ya itu adalah channel YouTube. Cara mendaftarkannya itu mudah sekali. Pertama buka situs ya, ini kalau memakai komputer, YouTube di browser kita, kemudian login ya di pojok kanan, masuk dengan akun Google kita kan. Setelah masuk, kemudian pojok kanan atas juga diklik akun kita itu, pilih opsi buat channel atau create channel. Setelah itu akan muncul pop-up untuk memilih nama channel. Kita bisa memilih bermacam-macam, mau milih nama asli kita, mau milih nama yang lain ya. Di kampung halaman saya di Ponorogo itu ada channel musik, orangnya itu adalah bekerja sebagai ojol di Jakarta, tapi karena dia punya hobi musik kemudian membuat situs namanya Alif Bata. Nah itu viewernya luar biasa banyaknya sekali juga itu kan, bahkan komen-komen berasal dari luar negeri. Nah itu penghasilannya per bulan itu sudah sampai puluhan sampai ratusan juta, kan luar biasa itu ya. Nah kita bisa memilih nama Alif Bata saja atau Cici Loro Telu atau apa ya unik, atau nama kita sendiri juga boleh gitu kan. Kemudian masuk nama channel yang ingin kita buat itu, centang syarat dan ketentuan. Nah, kemudian channel YouTube sudah berhasil kita buat, kita kemudian bisa membuat foto profil, menyampaikan deskripsi, dan memberi tautan ke link situs atau media sosial lainnya dengan Instagram kita, dengan Facebook kita, atau dengan Twitter kita biasanya, sehingga itu akan cakupannya akan lebih luas, sehingga nanti orang akan lebih mudah kalau mau mencari atau menemukan akun kita tersebut. Nah, membuat deskripsi di channel YouTube itu penting. Pilih kira-kira fokusnya apa gitu. Karena apa? Kalau fokus itu ya nanti subscribernya itu adalah orang-orang tertentu yang memang punya minat di situ. Misalkan ada guru matematika gitu ya, ya fokus terus pada matematika itu kan sangat banyak itu. Nah kemudian mohon maaf ini adalah kenyataan bahwa banyak orang yang entah karena skillnya itu lemah atau memang malas, kadang-kadang mereka itu tidak mau membuat sebuah konten, sebuah video animasi yang digunakan untuk pembelajaran, misalkan tentang matematika. Artinya kalau ada yang membuat itu berarti Anda sudah membantu banyak orang, yang orang ini nanti akan melihat di channel YouTube Anda. Bahkan banyak guru yang mencari di channel YouTube, kemudian di-download, kemudian di-share. Nah, bukan buatannya sendiri. Artinya apa? Nah, orang akan melihat di channel YouTube kita tersebut. Gitu. Nah, kemudian slide selanjutnya, ini cara membuat YouTube di smartphone. Smartphone juga bisa buka aplikasi YouTube di ponsel kita. Gunakan ponsel Android, biasanya akun Google sudah terintegrasi kan di situ. Ya, kemudian pilih aplikasi YouTube, pilih ikon akun di pojok kanan atas, pilih opsi Your Channel. Dan setelah itu akan muncul pop untuk mengisi nama channel, isi nama itu sesuai dengan keinginan kita. Kemudian feed channel, ya, channel dan YouTube
berhasil kita buat, kita ubah profilnya dan seterusnya. Sangat mudah ternyata. Nah, ini menjadi bagian yang penting ya untuk kita pelajari ya, kemudian kita aplikasikan. Karena apa? Kita tidak tahu 2-3 tahun yang akan datang channel YouTube kita itu seperti apa. Gitu. Sekarang ini orang-orang yang secara berhasil secara ekonomi karena itu yang dilakukan sudah 2-3 tahun yang lalu begitu. Nah, slide selanjutnya, akhirnya apa? Menurut saya seorang guru itu juga perlu menjadi konten kreator. Orang-orang yang bisa mengisi ruang-ruang digital ini dengan membuat aplikasi, entah itu video fisik kita atau kita membuat animasi. Tapi konten kreator harus banyak mempunyai inovasi dan juga daya kreasi yang tinggi. Ya, beberapa catatan terkait dengan konten kreator itu harus mengumpulkan ide, ya, kemudian punya data, melakukan riset kecil-kecilan sehingga menghasilkan konsep yang bagus dan menarik, kemudian menciptakan konten yang sesuai dengan identitas dan juga branding yang menjadi ciri khasnya. Nah, Bapak Ibu kalau seperti apa? Misalkan saya sangat jarang sekali menemukan itu ya pembelajaran, tetapi bagaimana dengan melihat video itu kita itu bisa sampai ketawa. Ini kok videonya lucu ya, proses pembelajaran tetapi dimuat dengan lucu. Kalau ceramah lucu itu sudah sangat banyak ya kan. Ada Ustadz Abdul Somad itu kalau melihat di YouTube ya pasti ketawa kita, banyak sekali yang lucu. Tapi kalau guru menyampaikan materi pembelajaran tapi sampai melihat di YouTube itu tertawa, itu agak jarang. Kemudian selalu berusaha untuk memenuhi tujuan yang telah disepakati dalam sebuah konten. Jadi ada aturan-aturan yang memang harus kita sepakati. Kemudian menyesuaikan platform yang dipilih, ya, melakukan evaluasi terhadap konten yang telah ditayangkan. Slide selanjutnya. Nah, menjadi konten kreator itu paling tidak juga harus memiliki skill. Misalkan ada aplikasi namanya Canva, aplikasi desain grafis memudahkan untuk memberi template dan seterusnya, atau Animoto Filmora, ya, cocok digunakan para konten kreator yang pemula yang menyajikan karya dalam bentuk video, atau Koton, ya kan. Kemudian AU itu aplikasi editing, atau Grammarly itu kalau kita membuat konten-konten bahasa Inggris bentuk tulisan. Nah, itu bagaimana grammarnya itu bisa di edit di situ dengan gratis. Saya selanjutnya, nah ini yang perlu diperhatikan. Bapak, mohon maaf, kurang lebih 4 menit lagi Bapak. Oke, terima kasih. Ini slide terakhir Kak Mas. Nah, kita sebagai konten kreator, Bapak Ibu guru yang punya aplikasi YouTube, yang punya konten-konten YouTuber, misalkan, perlu memperhatikan. Pertama, jangan sampai pornografi, jangan sampai ujaran kebencian atau sara, jangan sampai pelecehan seksual, cyberbullying, ya. Kemudian deskripsi teks judul atau thumbnail yang menyesatkan demi meningkatkan jumlah tayangan, ini tidak boleh. Kalau melanggar tentu nanti bisa di suspend, ya, atau kemudian di blok, ya, bahkan juga bisa berurusan dengan polisi. Nah, kalau kita sendiri, ya, sebagai penikmat video, penikmat media sosial, kalau kita menemukan hal-hal yang tidak baik, ya, itu mempengaruhi orang banyak, menyesatkan dan seterusnya, kita bisa mengadu di @aduankonten itu di Twitter atau website aduankonten.id. Kemudian di nomor WA juga ada. Ini nanti dari Kemenkominfo, kemudian juga di polisi cyber, itu pasti juga banyak sekali hal-hal yang bisa kita sampaikan di sana kalau ada konten-konten yang melanggar. Tapi sebagai konten kreator dan juga sebagai pendidik, Bapak Ibu semuanya, kita harus betul-betul memberikan contoh. Ada sebuah pepatah yang mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing di belakangnya. Nah, apa yang ada pada guru, apa yang ada pada orang tua itu akan ditiru oleh anak-anak. Jadilah diri kita itu menjadi orang
atau dibanggakan oleh murid-murid kita. Karena apa ya? Karena apa? Dapat contoh perilakunya itu menjadi suri tauladan. Saya kira begitu. Nanti bisa kita panjang lebar di sesi diskusi. Waktu layar saya kembalikan ke Kak Dimas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu quote yang menarik yang disampaikan oleh Bapak Anang tadi di mana disampaikan, sebisa mungkin menjadi seseorang yang bisa dibanggakan begitu ya, sehingga nantinya tentu bisa bermanfaat kepada putra dan putri. Tentu kalau tadi digambarkan dari apa yang disampaikan oleh Pak Anang, sebuah teknologi baru menimbulkan ataupun juga menghadirkan sebuah tantangan baru. Nah, ini terutama dengan perkembangan teknologi yang semakin berkembang dengan pesat, menjadi sebuah tantangan baru untuk para tenaga pendidik begitu ya, dimana tadi di awal slide beliau juga menyampaikan ada kurang lebih 10 tips bagaimana menjadi guru yang kreatif. Salah satunya adalah cinta profesi terkait dengan pendidik, kemudian juga menjadi pribadi yang pembelajar. Ini tentu menjadi awal yang baik untuk bagaimana kita bisa memberikan secara maksimal kepada anak didik. Dan tadi juga sempat disampaikan bahwa peluang-peluang yang begitu banyak ketika kita bisa melihat peluang yang baik di ruang digital. Salah satunya adalah 5 YouTuber terkaya. Ini apa kita nggak ngiler Bapak ya? Ya mudah-mudahan nanti barangkali dari sekian para peserta nih mungkin juga nanti bisa mengikuti jejak-jejak dari para YouTuber Indonesia, yang mana juga menjadi salah satu mengambil peluang di tengah-tengah munculnya perkembangan teknologi digital, bukan lagi hanya sebatas menjalankan profesi, tapi bagaimana bekerja namun juga tetap mendapatkan cuan gitu ya. Baik, terima kasih kepada Bapak Anang Mas Dugi untuk waktunya pada kesempatan sore hari ini. Dan nanti kita akan berkumpul kembali di sesi tanya jawab di akhir sesi. Dan kembali kami menyapa kepada Anda seluruh peserta webinar Literasi Digital 2021 Kabupaten Sukoharjo. Masih ada kesempatan untuk Anda boleh bertanya, berdiskusi bersama kami. Boleh melontarkan pertanyaan di via kolom chat komentar, dan nantinya kita akan bahas di sesi akhir. Masih ada kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan e-money digital senilai jutaan rupiah. Syarat serta ketentuan berlaku. Dan kita masih berbicara bagaimana menjadi pendidik yang cerdas sekaligus juga cakap digital. Pada siang hari ini Kabupaten Sukoharjo selanjutnya izinkan kepada saya untuk mengundang selaku narasumber yang ketiga. Beliau adalah Ibu Ati Pusporini SPD AUD selaku guru dan juga anggota IGTKI PGRI Kabupaten Sukoharjo. Selamat siang Ibu Ati. Iya, kebetulan kami belum mendengar suara Ibu, barangkali mungkin masih ke mute. Iya, apa kabar Ibu? Sehat? Ya, alhamdulillah sehat Kak Dimas. Gimana sudah Iya, Ibu Ati di mana di lokasinya? Saya ini di keluarga di Tawang Santri. Kebetulan Pak Anang nanti bisa mampir kalau pas pulang Ponorogo. Oke, baik Ibu Ati, di mana kebetulan pada kesempatan kali ini kami beserta dengan Bapak Ibu narasumber yang lain serta seluruh peserta sedang berada di Kabupaten Sukoharjo dan menyikapi sebuah tema yang begitu menarik begitu ya. Bagaimana menjadi pendidik yang cerdas sekaligus juga cakap digital. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu juga nanti akan memaparkan materi dan tentunya kami persilakan kepada Ibu untuk berkenan memberikan edukasi kepada kami. Terima kasih waktunya Kak Dimas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu hadirin semuanya, para peserta webinar kita hari ini. Saya ingin menyapa rekan-rekan narasumber saya yaitu Pak Irfan, Pak Anang dan juga Pak Agus. Nah, Pak Agus ini kebetulan sama-sama dari Sukoharjo, tapi kami belum sempat bertatap muka, bertatap mukanya ada di sini. Ya, terima kasih tadi sudah dipaparkan begitu luar biasa dan sangat dengan semangat Bapak Irfan, Pak Irfan dan juga Pak Anang tadi. Saya sangat tertarik dengan bahasan tadi, guys. Nah, di sini saya akan membahas tentang etika dalam berdigital.
Yuk kita menjadi pendidik yang cerdas, cakap, dan beretika dalam berdigital. Next berikutnya Kak. Saya ini sebenarnya juga guru TK dan saya sudah mengajar itu kurang lebih 17 tahun dan saya sangat mencintai profesi saya sebagai guru TK. Ini sebagai seorang pendidik kita adalah ujung tombak dari pemerintah untuk mencerdaskan anak bangsa. Dimanapun tempat kita mengabdi, kita harus dapat meningkatkan kompetensi terutama dalam bidang keislaman. Karena pada saat pandemi seperti ini, kita dituntut untuk menggunakan media digital untuk kita bertemu dengan anak kita. Lalu kita bisa bertatap muka langsung dengan anak-anak, bisa memeluk mereka, bisa berjabat tangan, bisa memberikan kasih sayang, bisa membelai mereka dengan penuh cinta. Tapi untuk saat ini kita harus bersabar untuk kedepannya lebih baik lagi. Dan faktanya di lapangan banyak yang kurang percaya diri dalam menggunakan media digital. Dan dulu saya sendiri juga seperti itu. Saya merasa kurang pede, kurang mampu, kurang bisa memanfaatkan media digital. Dan apalagi untuk guru-guru di pedesaan yang sudah sepuh, mereka merasa agak minder ya. Tetapi kita sebagai pendidik harus bisa membangun rasa percaya diri. Next berikutnya Kak. Nah, mari kita pede memanfaatkan media. Mari kita percaya diri. Nah, di masa pandemi ini kita dituntut untuk menjadi pendidik yang seperti kita agar dapat mengikuti alur pendidikan yang sudah sangat berbeda dari sebelumnya. Seperti yang sudah disampaikan oleh beberapa narasumber tadi, Pak Emo dan juga Pak Agus, sudah sangat berbeda sekali ya untuk pembelajarannya terutama. Dan mau tidak mau kita harus memanfaatkan untuk melaksanakan pembelajaran di lapangan. Jadi mari kita sebagai pendidik kita bangun rasa percaya diri kita untuk terus belajar dan belajar tanpa henti demi anak-anak depan. Next berikutnya Pak. Apa sih media digital? Media digital adalah media yang kontennya berbentuk gabungan data, teks, suara, dan berbagai jenis gambar yang disimpan dalam format digital dan disebarluaskan melalui jaringan berbasis kabel optik, satelit, dan sistem gelombang mikro. Dalam dunia pendidikan, terutama di TK, PAUD yang sudah keseharian saya lakukan dan jenjang lainnya juga bisa memanfaatkan media digital berupa WhatsApp group, Facebook, Instagram, Telegram, bahkan TikTok. Saya yakin ini guru-guru juga sekarang sudah banyak memanfaatkan aplikasi TikTok. Nanti kalah dong sama murid-muridnya. Anak-anak kecil aja buat TikTok kan baru umur 1 tahun, 2 tahun semuanya udah aduh pandai sekali TikTokannya itu. Ya, next selanjutnya Pak. Pasti digital itu etika digital, etiket beretika dalam digital. Etika digital merupakan kemampuan seseorang dalam menyadari, mencontohkan, menyesuaikan diri dan mengembangkan tata kelola etika digital dalam kehidupan sehari-hari. Itu seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa lingkungan itu tidak hanya lingkungan sekolah, sosial, masyarakat, keluarga, tetapi sekarang juga ditambah dengan lingkungan digital. Jadi di lingkungan digital pun itu juga ada etika-etikanya, tidak hanya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Jadi kita harus memperhatikan juga etika-etikanya. Etika digital itu sebagai panduan berperilaku yang etis di ruang digital, sehingga kita dapat membawa individu untuk menjadi bagian masyarakat digital. Kita membuat akun. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik semuanya pasti di sini saya yakin semuanya sudah punya akun. Entah itu akun WhatsApp, akun Facebook, akun YouTube, TikTok, Instagram, semuanya kan pasti sudah punya akun. Bagaimana etika
kebijakannya ya dalam membuat akun itu, yaitu harus menggunakan identitas asli kita. Jadi misalnya nama kita, saya itu ini ya, biar orang-orang kenal sama saya, namanya Ati, namanya Bu Ati. Kalau dia namanya Pak Bambang, ya menggunakan nama Pak Bambang. Jadi orang-orang biar tahu siapa identitas kita sebenarnya. Lalu apabila menggunakan foto di profil, gunakan foto diri kita, bukan orang lain. Wah, kurang pede sih pakai foto saya, aku aja saya pakai fotonya artis aja yang terkenal. Nah, orang-orang nanti juga nggak tahu dong siapa kita sebenarnya. Nggak apa-apa, apa adanya kita itu setiap manusia itu punya, setiap manusia itu menarik. Jadi kita percaya diri aja, ini adalah diri kita. Lalu apabila menuliskan deskripsi diri, bio atau profil ditulis dengan baik dan jelas. Kita ya. Di Instagram, kalau saya misalnya membuat akun YouTube, saya juga membuat dengan nama Teka. Jadi jelas akun YouTube Teka Desa Majasko 02 itu namanya kan bisa diakses. Sudah tahu, oh ini Teka Desa, oh ini siapa. Lalu gunakan bahasa yang sopan dan santun dalam profil kita. Kita harus mengedepankan sopan santun ya, karena kita adalah orang Timur, kita orang yang apalagi kita wong Solo, kita harus menunjukkan bahwa kita itu lemah lembut, tidak suka dengan kekerasan, ya. Tidak menampilkan informasi yang mengandung data pribadi, sara, pornografi, pornografi di profil kita. Tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Ervan dan juga Kak Anang, kalau di data pribadi itu harus dibuat untuk membuat akun-akun itu tidak boleh ada pornografi dan pornografinya. Lalu yang terakhir yaitu kenali fitur-fitur di platform media sosial yang kita bikin. Kita lanjut kita. Nah, itu tadi etika dalam membuat akun. Nah, sekarang bagaimana etika berinteraksi di media sosial? Ya, yaitu kita dalam berinteraksi menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Karena kita adalah orang Indonesia dan kita adalah orang yang berbudaya, kita adalah orang yang mendapatkan nilai agama dan moral. Apabila kita mengunggah foto, informasi, video, harus mengedepankan nilai kesopanan bukan tidak mengandung sara dan pornografi seperti yang tadi Mir sampaikan. Bijaksana dalam memberikan tanda like, love, dan suka. Hati-hati nih, nanti keseringan pakai love di akunnya suaminya orang, istrinya orang, nah nanti kan bisa ada di pemikiran yang agak gimana gitu ya. Nah, kita harus berhati-hati, kita harus harus bijaksana dalam menggunakan jari kita. Bijaklah dalam memberi komentar, jangan asal komentar ya. Kalau komentar itu kita sebaiknya dipikir dulu, apakah komentar saya ini akan menyakiti orang atau tidak, apakah komentar saya ini akan berdampak buruk atau tidak gitu. Lalu bila meneruskan foto atau video sebaiknya tidak dipotong. Nanti kan bisa memberikan persepsi yang tidak benar, tidak sesuai dengan apa yang awalnya akan disampaikan. Apabila melakukan screenshot percakapan sebaiknya tidak digunakan untuk merugikan orang lain. Biasanya nih ibu-ibu di grup nggak di grup mungkin di WhatsApp biasanya sering curhat-curhatan, ya itu bikin status ini di screenshot. Nah, itu untuk disampaikan sama orang lain itu juga kurang etis ya. Nah, jadi kalau mau screenshot itu ya hal-hal yang penting saja, hal-hal yang sewajarnya saja, jadi tidak digunakan untuk merugikan orang lain.
bila mengunggah foto atau informasi kita mendapatkan dari orang lain atau dari media sosial, kita sebaiknya menyertakan sumber dan menghormati hak kita. Ya, jangan sampai kita melanggar hak. Jangan takut untuk melaporkan akun yang bermasalah dan beresiko. Seperti pengalaman saya kemarin juga, dulu saya pernah membeli barang itu online, itu dulu itu kan dari Facebook dan ada tautan ke WhatsApp gitu. Saya juga kurang berpengalaman kan, makanya saya transfer uang dulu, sebenarnya nggak sampai tunai, katanya sampai dari apa gitu, ternyata tidak sampai. Saya hubungi lagi, tapi ternyata akunnya sudah di-block dan sudah tidak dipakai lagi. Nah, itu makanya kita harus berhati-hati ya, sampai pengalaman yang buruk itu bisa terjadi lagi dengan kita. Misalnya kalau ibu-ibu suka kan sekarang, apalagi masa pandemi seperti ini, apa-apa online, kemudian belanja online di Lazada, di Shopee, mau banyak lagi ya. Nah, makan aja juga GoFood. Nah, semuanya itu nanti kita harus hati-hati juga. Nanti lihat komen-komennya di bawah itu, apakah ya katanya sesuai atau tidak, bisa jadi depresi kalau mau beli online ya. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan akun-akun yang bermasalah dan juga meresahkan. Dan jangan memberikan informasi data yang bersifat pribadi saat berinteraksi di media sosial. Misalnya apa tadi sudah disebutkan, kalau data pribadi itu contohnya NIK, terus PIN, password, dan juga itu nama ibu kandung. Nah, biasanya itu kan jangan sampai kita memberikan data-data yang bersifat pribadi, karena itu sangat berbahaya sekali ya. Karena kalau tidak disampaikan kepada orang yang berkompeten, yang berhak untuk menggunakannya, nanti akan bisa disalahgunakan. Ya. Lanjut next, berikutnya Pak. Nah, tadi sudah dipaparkan bagaimana etika-etika dalam berdigital. Sekarang kita nih sebagai pendidik, sebagai guru, apalagi guru TK, guru PAUD, dan jenjang-jenjang berikutnya, bagaimana kita menerapkan etika berdigital dalam melaksanakan pendidikan kita? Nah, dalam grup WhatsApp, saya yakin ibu-ibu, bapak-bapak semua yang peserta ikut di sini, saya yakin semuanya menggunakan grup WhatsApp. Ini adalah grup yang sangat familiar dari anak-anak, dari remaja, orang tua, bahkan kakek nenek pun juga memakai WhatsApp ini. Nah, dan ini sangat digemari oleh para pendidik untuk melakukan komunikasi dengan orang tua wali murid. Nah, kalau di TK kan anak-anak belum bisa pegang smartphone sendiri ya, kalau menurut saya belum boleh memiliki smartphone sendiri. Dan kalau untuk yang SMP, SMA yang mulai, untuk TK dan SD itu adalah masih dalam undang-undang. Makanya untuk grup WhatsApp ini kita gunakan untuk berkomunikasi dengan orang tua. Bagaimana kita dalam bermedia di grup WhatsApp etikanya, yaitu slide berikutnya Kak. Ya, grup WA ini yang saya sampaikan tadi, kalau paling banyak digunakan ya, apa saja etikanya? Satu, share informasi yang berkaitan dengan sekolah saja. Jangan kita mau share dagangan, mau curhat, itu kan nanti tidak pada tempatnya ya. Nah, kalau grup di sekolahan itu nanti kita gunakan untuk share informasi yang penting dari sekolah saja, menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Nah, kita sebagai pendidik ya, kita harus selalu berusaha untuk berbahasa yang sopan santun, namun kita memakai bahasa yang mudah dimengerti. Itu nih
banget, udah S1, S2, S3 bahkan. Nah, mereka kan perbendaharaan katanya itu udah begitu luas sekali. Nah, sampai-sampai kadang ada yang menggunakan bahasa yang terlalu tinggi dan belum bisa dipahami oleh wali murid. Nah, kita harus melihat dulu kondisi wali murid kita, apakah ini saya menggunakan bahasa begini nanti jangan-jangan wali murid pada bingung, tanya-tanya di belakang, ini udah saya nggak tahu ya ini gurunya ngomong apa ya ini. Nah, seperti itu kan nanti bisa menjadi kebingungan dalam wali murid. Jadi kita harus menggunakan bahasa yang sederhana saja dan mudah dipahami oleh orang tua. Memperhatikan waktu dalam pengiriman pesan. Nah, dalam pengiriman pesan ini yang itu terlalu mepet, terlalu rapat. Besok anak-anak membawa peralatan ini, besok anak-anak membuat tugas ini. Dan ternyata waktunya itu gurunya lupa. Itu disampaikan pada tengah malam, padahal besoknya sudah harus membawa tugas mengerjakan seperti itu. Nah, sebagai guru kita harus bisa memanajemen waktu. Ingat-ingatlah, kita harus berusaha ingat-ingat dulu, karena itu adalah tugas pokok kita sebagai seorang guru. Jadi kan yang penting dulu kita yang tidak menggunakan singkatan-singkatan yang dapat dibuat dulu. Jadi sebisa mungkin ya kita menulis pesan itu kita cermati, kita sharing dulu, kita lihat dulu apakah ini benar ya, apakah penulisannya itu nanti wali murid bisa paham atau tidak. Karena wali murid itu tidak hanya orang tuanya saja, bahkan kadang ada nih orang tuanya merantau cuma dengan kakaknya saja atau dengan bahuti atau bapaknya saja. Jadi kita harus benar-benar menyampaikan informasi itu dengan jelas ya. Jadi pesan yang kita sampaikan itu sampai, dan jangan mengirim pesan box. Sebagai guru kita harus sharing, harus menyaring dulu sebelum sharing. Kita kan juga bisa menalar, apakah informasi ini yang saya terima ini kok seperti ini ya, kok seperti ini ya. Kita dalami dulu, kita cari-cari informasi yang benar dulu seperti apa. Nah, kalau misalnya itu kira-kira sudah benar, sudah pas, sudah baru kita. Kalau misalnya masih ragu ya sebaiknya usah, biar nanti sampai kita saja sebelum kita tahu kebenarannya. Next, itu tadi dalam grup WA ya. Setiap hari kita lakukan. Sekarang dalam membuat konten komunitas tadi sudah disampaikan oleh Pak Anak, keren banget jadi. Saya senang tadi 10 dia menjadi guru yang kreatif. Saya menjadi tertantang sekali karena saya juga masih guru ya, jadi saya tetap ingin menjadi pengen membuat YouTube juga yang menarik seperti yang disampaikan oleh Pak Anak tadi. Nah, kebanyakan ini guru-guru juga membuat video ini juga diupload di konten YouTube, Facebook, Instagram. Terus juga ada etika-etikanya. Apa saja etikanya? Ibu, mohon maaf kurang lebih 4 menit lagi. Oke, siap Kak Dimas. Ya. Nah, apabila kita membuat konten di YouTube, dimanapun, nah, kita membuat video dengan bahasa yang santun dan tidak dipahami, tidak mengandung kekerasan, tidak mengandung pornografi, dan yang paling penting itu membuat pesan moral yang baik. Karena pendidik itu apapun yang kita lakukan dan kita katakan dalam video itu pasti akan dibulan ditiru oleh anak didik kita. Lanjut berikutnya. Apa yang menjadi poin pentingnya adalah kita sebagai pendidik harus menerapkan etika digital dalam keseharian kita. Itu ya, jadi kita harus menerapkan etika digitalnya agar harapan pemerintah itu agar kita menjadi pejabat digital itu bisa
melahirkan generasi penerus yang cerdas. Itu yang menjadi motivasi saya harus menjadi guru yang pembelajar, dan pembelajar itu sampai akhir seperti yang sampaikan Pak. Jadi nanti kita akan menjadi ujung tombak bagaimana masa depan dan generasi bangsa, karena ada di tangan kita. Berikutnya Kak. Sudah. Sekian dan terima kasih. Itu saya juga yang dapat saya sampaikan Kak dalam etika berdigital. Waktu saya kembalikan pada Kak Dimas. Baik, terima kasih kepada Ibu Ati Puswarini, di mana begitu menarik sekali apa yang telah disampaikan oleh beliau terkait dengan pemaparan dari sudut pandang digital etik begitu. Tadi sudah disampaikan bagaimana untuk kita merasa percaya diri memanfaatkan ruang digital. Tentu ketika itu sudah dibangun di awal, tentu kita akan mendapatkan hasil yang maksimal. Serta tadi juga ada menjadi catatan menarik bagaimana kita senantiasa menerapkan etika, termasuk di dalam pembuatan akun, kemudian termasuk juga etika berinteraksi di media sosial. Mudah-mudahan ketika etika ini diterapkan di dalam ruang digital, nantinya bisa memberikan rasa nyaman, dan tentunya diawali dari sinilah nantinya kecakapan digital akan terbentuk. Baik, terima kasih kepada Ibu untuk pemaparan edukasi pada kesempatan sore hari ini. Dan nanti kita akan berkumpul kembali di sesi tanya jawab di akhir sesi. Dan kembali kami menyapa kepada Anda seluruh peserta webinar literasi dari Kabupaten Sukoharjo. Boleh untuk bertanya, masih ada kesempatan untuk Anda bisa mendapatkan e-money digital senilai jutaan rupiah. Dan selanjutnya izinkan kepada saya untuk mengundang narasumber yang terakhir yang nantinya akan memaparkan dari sudut pandang digital culture. Beliau adalah selaku entrepreneur, motivator, sekaligus juga pegiat sosial berkostum superhero. Ada Bapak Agus Widanarko SE MH MSI. Selamat sore Pak Agus. Selamat sore. Dengar ya? Iya. Apa kabar Bapak, sehat? Baik, panggil Mas aja nih ya. Oke, Mas Agus kira-kira kalau sore hari ini berkostum apa nih Mas Agus? Apakah superhero juga? Sebenarnya pengen, tapi katanya nanti aja gitu ya. Nanti di tengah saya akan yang pasti mohon maaf background saya tidak seperti yang pembicara lain karena laptop saya hari ini tidak support untuk background. Jadi terpaksa background saya background di kantor. Gak apa-apa ya? Iya, Mas Agus ada di mana lokasi untuk saat ini? Kantor Sukoharjo. Di daerah mana Mas Agus, boleh diinfo? Sukoharjo. Oh, di Sukoharjo. Baik. Ini masuk nggak? Dengan Cipinak dan Blangkon. Masuk nggak ini? Suara masuk nggak? Aman Aman ya. Siap. ya. Baik, Mas Agus, boleh untuk selanjutnya kami persilakan dari sudut pandang digital culture. Tentu kita menyikapi sebuah perubahan membutuhkan suatu kebiasaan ataupun juga butuh adaptasi yang memang tentu memang tidak mudah, tapi bukan lagi berbicara bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau kita bersama mengikuti perkembangan yang ada. Kami persilakan kepada Mas Agus Widanarko untuk berkenan memaparkan dari sudut pandang digital culture. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dari Kominfo, dari teman-teman Kominfo, dari teman-teman pembicara semuanya yang sudah luar biasa. Hari ini ada pembicara 1, 2, 3 dan saya pembicara terakhir. Jadi mohon maaf, ini gue penutup, semoga saya bikin agak yang tidak resmi-resmi. Nah, tadi udah resmi dan materi banyak banget, bagus, aku senang sekali. Dan ini coba kita akan digital culture tentang bagaimana beda dengan yang lain tadi bagaimana cara kita berinteraksi pendidikan di melalui digital. Kalau sekarang karena ini mumpung ada para pendidik yang ikut, saya pengen nih kemarin saya sudah mengisi bagaimana cara untuk kita bermain digital yang safe, bagaimana biar cara unik menarik, tidak membosankan. Sekarang saya pengen ini terutama para audiens kami pasti ada yang dari guru, nah ada dari
BK ini spesial nih, masa pandemi itu ternyata kita fokus ke digital, jadi pembinaan tatap muka langsung. Nah ini kalau pendidik dalam tataran sebagai pendidik yang membina para anak-anak didiknya, para pelajar, khususon para guru BK. Nah nanti bagaimana pembekalan kepada para anak-anak didiknya untuk perilaku dan segala macam tidak mengarah sesuatu yang tidak baik, kenakalan remaja ataupun bahkan narkoba. Saya fokus ke narkoba dan kenakalan remaja melalui digital. Penyuluhan untuk guru-guru pendidik BK, bagaimana biar menyampaikan kepada anak didiknya melalui digital, tapi bisa masuk dengan cara bagaimana. Karena background saya adalah penyuluh Badan Narkotika Kabupaten, tingkat kabupaten, bukan BNN ya sebenarnya. Pendidikan saya dulu di BNN, terus nanti saya sisipkan di situ karena permintaan kemarin, tolong dong sampaikan ke guru-guru BK biar asik cara menyampaikan kepada anak-anak muda yang sekarang jauh ada di rumah, tidak ada ketemu di sekolahan, tapi biar mereka tidak terjerat kenakalan remaja. Bagaimana guru BK harus menyikapi secara digital, dan sekarang secara dunia pandemi ini apakah tetap ada kejahatan narkoba, apakah ada juga kejahatan kenakalan remaja melalui digital, kejahatan narkoba melalui digital. Nah, sebelumnya saya buka profil saya dulu biar asik. Nah, tapi sebelumnya kemarin saya materi tentang keasikan di depan layar komputer tapi juga sehat di depan digital komputer. Saya pengen yang di depan komputer ini udah 2 jam loh. Kita senam digital. Yuk, tengok ke kiri dulu semua peserta. Tengok ke kiri. Kiri sambil badannya digerakkan loh. Kiri badannya digerakkan ikut. Kalau saya belum bilang berhenti, jangan berhenti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sekarang gini, tangannya gini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, badan kita sudah siap menerima materi ya. Kita akan lanjut. Saya buka profil saya dulu biar banyak yang tak tahu, belum kenal maka belum saya. Tapi kita buka dulu profil. Monggo para panitia, video profil tadi sudah saya kirimkan. Mohon izin operator. Video profil yang saya kirimkan Mas panitia tadi, profil video dalam wujud video. Apa belum diterima ya? Nah ini. Coba diputar video profil tadi, sudah bagus. Video, nah ini. Ya, operator. Danar adalah seorang relawan anti narkoba. Pria berusia 40 tahun ini sudah sekitar 12 tahun menjadi penyuluh anti narkoba. Ia biasa keluar masuk kampung-kampung di Sukoharjo untuk memberikan edukasi tentang bahaya narkoba. Seperti kali ini, Danar menjadi pembicara di sebuah webinar yang diadakan untuk para relawannya. Bertempat di kantor Badan Narkotika Kabupaten Sukoharjo, pria yang dulu pernah bekerja di tempat hiburan malam ini biasa memberikan materi penyuluhan dengan konsep edutainment. Jadi penyuluhan narkoba saya bukan hanya ke orang tua, anak muda, tapi sampai ke anak-anak. Kalau anak kecil bukan narkoba, tapi bagaimana membuat anak kecil itu tidak tergoda jajanan yang berbahaya jadinya. Nah, pendekatan anak kecil dengan superhero, dengan kostum superhero. Relawan saya ajari untuk the next superhero, baik dari sisi keikhlasannya, kemampuan public speakingnya, ngomongnya, konsep, edutainment, edukasi dan entertainment, pakai musik, ngisinya, pakai nyanyi, pakai ini. Saya pengen penyuluhan anti narkoba ini bersifat soft dan asik, tidak membosankan.
kriteria penggerak ya, adalah Agus Widanarko dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Relawan anti narkoba yang meluangkan waktu dan tenaga untuk menghibur anak-anak yang orang tuanya meninggal akibat COVID-19 dengan mengenakan kostum superhero favorit anak-anak. Tak jarang ia juga memberikan bingkisan kepada anak-anak dan membagikan nasi kotak kepada warga tidak mampu setiap hari Jumat. Agus Widanarko dari Sukoharjo, Jawa Tengah. Ya, balik lagi ke materi. Mohon operator. Matur suwun sekali. Itu gambaran aktivitas yang dulu total off, sekarang off ya. Dulu total di lapangan, sekarang off melalui digital. Tapi sedikit-sedikit saya ajari bagaimana webinar tadi ya. Para relawan saya penyuluh banyak beberapa dari calon-calon guru bimbingan konseling. Bagaimana mereka akan ketemu dengan audiennya atau konselingnya, pasien konselingnya atau para pelajarnya. Kalau nggak ketemu melalui digital, apakah bisa sampai pesan-pesan untuk supaya tidak nakal dan lain-lain. Nah ini penyuluhan dengan cara asik untuk khususon hari ini, mungkin nggak harus guru BK atau semuanya ya, karena semua pendidik itu adalah juga bukan hanya mendidik materi pelajaran, tapi mendidik karakter, bagaimana mendidik kepribadian dan mendidik pula untuk tidak ke arah yang jelek. Salah satunya supaya tidak nakal, kenakalan remaja, pergaulan bebas dan narkoba. Nah, saya sapa dulu, tadi sambutan udah ada dari Pak Jokowi, Pak Presiden, Pak Gubernur, Pak Ganjar, Bu Eti, terus yang saya hormati para pembicara yang sudah, itu Bu Ati, Mas Anang, Mas Buki ya, Bu Ati dari Sesama Soekarjo, Mas Anang di Gunung Kidul ya tadi ya, Irfan Arya, Ponorogo tadi ya, Irfan Arya Putra, dan nanti ada Mbak Gloria Vincent dan moderator Mas Satria. Nah, kita mulai langsung aja ya, tapi saya buka dulu sekali lagi, saya itu hobi dengan yang namanya edutainment. Sekarang namanya diubah tambah satu, digitaltainment, edukasi melalui digital dan kombinasi dengan entertainment. Entertainment itu apa? Entertainment itu nggak melulu musik. Kalau sedang lewat webinar biar nggak membosankan, tadi ada penyampaian stand up boleh pakai komedi biar lucu, atau juga dengan main sulap di depan layar nanti bisa juga, nanti tak aja dikit ya sulap bagaimana kalau di depan webinar biar audien para peserta itu bisa masuk. Nah ini ada sebuah lagu dulu nih untuk praktek edutainment yang pertama. Ini para guru di depan saya nih, harus saya sapa nih. Ini sebuah lagu. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Ini masuk ya. Yang tahu lagunya boleh? Lagunya saya rubah liriknya. Ibu guru selamat pagi, digital kita mulai. Era digital. Oh ibu dan ayah selamat pagi. Rekaman dari sana. Ku boleh belajar digital yang asik. Selamat belajar, nah penuh semangat, rajinlah belajar walau webinar, hormati gurumu walau lewat Zoom, itulah tandanya kau murid budiman digital. Tepuk tangan dulu dong. Nah, itu kita masuk ke dunia digital. Nah, pakai edutainment gini boleh. Webinar itu karena di depan layar ya biar nggak membosankan, kombinasi lah. Karena saya misalnya sedikit-sedikit. Yuk kita masuk nih. Bagaimana para pendidik, terutama khususan guru BK, bisa menjelaskan tentang berbagai permasalahan anak remaja masa kini melalui digital. Jadi tidak tatap muka, tapi melalui digital biar asik. Sebelum masuk ke inti tentang bahaya narkoba pada pelajar, pendidik cek dulu permasalahan apa yang dikenali macam-macam ini. Yuk, next. Kita cek nih permasalahan masa kini, masa remaja.
disampaikan pada kelas BK waktu digital. Itu permasalahan remaja masa kini di era digital akan lebih meningkat daripada masalah digital. Sebelum digital permasalahannya seperti ini, yaitu tawuran, pergaulan bebas, remaja mulai merokok, akhirnya kena narkoba, habis itu nikah, dan anak-anak remaja itu harus bisa memilih. Kalau yang kiri di kamera adalah nakal, yang kanan prestasi. Guru BK waktu di narkotika itu sampaikan kepada para guru BK ya, sampaikan kepada para audiensnya atau para pelajar yang sudah menyaksikan. Hei semua di kelas, mulai sekarang ini kita nggak pernah ketemu nih, kita ketemunya lewat classroom Zoom. Nah kalian apakah masih tetap semangat memilih prestasi daripada kenakalan? Kalau kanan prestasi, berikan semangat mereka, pilihlah prestasi. Hei, kalau kamu lagi di rumah, pupuklah prestasimu di bidang, kalau pas di rumah apa? Olahraga boleh, ilmu pengetahuan boleh banget, bisa musik, bikin tadi YouTube, isinya channel ya, karya musik, siapa tahu malah menghasilkan. Olahraga sekarang pun juga masa depan cerah, ilmu pengetahuan apalagi, olahraga contohnya. Dapat medali emas masa depan, dapat semuanya, dapat PNS, dapat miliaran duit, dapat rumah, dapat